Yang 11,8 itu ya. Cas. Oh iya naik. Nah, ngamper kan dia naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membuat fast charger aki ataupun baterai 12 volt DC secara otomatis. Yang pertama yang kita butuhkan adalah dioda bridge 75 ampere. Dan yang kedua trafo 5 ampere. Kita solder CT dan 18 volt AC. Kita solder juga di dioda bridge-nya di kaki bagian AC. Setelah itu kita siapkan juga untuk kondensatornya. Di sini kami memberi contoh untuk kondensator 100 volt 100 mikrofarad. Di bagian kaki negatif kita solder di kutub negatif dioda. Dan untuk kaki positif dioda kita solder kaki positif kondensator. Oke, kita solder. Untuk tahap pertama selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua. Siapkan relay 12 volt DC dengan 5 kaki atau 5 pin. Oke, kita siapkan dua lampu LED warna merah dan hijau dan gabungkan dua kutub negatif LED jadi satu, dan kutub positif solderkan kaki relay di NC, dan kutub positif kaki LED hijau kita solderkan di kaki NO relay. Setelah itu kita siapkan satu resistor dengan nilai 1 kilo ohm dan kita solderkan di kutub negatif lampu LED. Setelah itu satu transistor dengan nilai BC 547 kita solderkan ke resistor untuk kaki emitornya, dan kaki kolektor pada transistor kita solder di kutub negatif relay. Dan selanjutnya kita siapkan trimmer multidrone variabel resistor dengan nilai 10 kilo kita solderkan di kaki basis transistor dan kaki emitor transistor. Setelah itu untuk relay kutub positif dan common, nah yang tengah itu common, kita gabungkan jadi satu. Nanti kita dapatkan pada trimmer multidrone. Dan kita siapkan resistor 3,3 kilo ohm. Nah ini kita solder untuk kaki kutub positif relay, kita gabung dengan kaki common relay, kita solder, kita short seperti itu. Nah terus untuk kaki multidrone trimmer variabel resistor, nah itu kita solder dengan resistor nilai 3K3. Nah kita solder di situ. Oke, setelah itu kita potong saja untuk kakinya yang kelebihan biar rapi. Oke, setelah itu sudah jadi, tinggal kita periksa dulu apakah ini sudah benar. Oke, ternyata untuk raketannya pun sudah benar, tidak ada yang konsleting. Nah untuk kutub relay positif ini nanti dapat inputan dari trafo atau dioda bridge. Nah yang ini adalah kutub negatif, nanti kita gabung jadi satu dari dioda bridge dan outputnya, yaitu NC. Ini adalah kutub positif yang menuju ke aki ataupun baterai. Oke, sekarang kita sambung kabel merah sebagai input positif yang rencana nanti kita sambungkan ke kutub positif dari dioda bridge.
Nah, untuk kaki emitor pada transistor dan resistor ini adalah kutub negatif. Nanti kita gabung jadi satu. Dan selanjutnya untuk kaki NC pada relay itu adalah output positif yang nanti kita hubungkan ke baterai ataupun aki. Tapi untuk kami nanti akan kami tambahkan perangkat yaitu VU ampere agar kita dapat mengetahui untuk aki itu sendiri dalam keadaan baik atau tidak. Nah, ini adalah kutub negatif. Nah, ini kami gabung jadi satu, yang nanti satu negatif ke dioda bridge, yang satu ke kutub negatif baterai ataupun aki. Nah, untuk pemasangan kabel input positif, negatif, dan output negatif dan positif sudah selesai. Nah, ini selanjutnya kami akan memasang sirkuit relay yang sudah kita buat tahap 2 itu. Kita tempelkan dengan lem bakar. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita solder untuk inputan. Nah, ini inputan, kita solder ke kutub positif pada dioda bridge. Oke. Selanjutnya kutub negatif. Nah, ini kita solder ke kutub negatif dioda bridge. Sekarang tinggal pasang outputnya. Nah, untuk outputnya yang tadinya menuju ke aki, tapi kami tambahkan VU ampere. Dan juga kami tambahkan VU untuk voltase digital agar kita dapat mengetahui voltase pada baterai ataupun aki. Kita solder dulu untuk VU digitalnya ke output. Nah, kita pasang sekarang untuk output ke aki, tapi kita pasang dulu ke VU ampere. Tujuannya agar kita dapat mengetahui aki itu masih ngamper ataupun tidak. Jika masih ngamper, berarti aki itu dalam keadaan baik atau bisa dicas. Nah, sebelumnya kita cek dulu ataukah perangkat ini sudah benar atau belum. Nah, ternyata setelah kami cek, ini perlu adjust pada trimmer multitune. Nah, nggak apa-apa. ini sampai suara motor ini hilang. Kita tune terus, kita putar arah ke jarum jam ataupun sebaliknya. Cari sampai suara noise ini hilang. Oke. Selanjutnya kita coba untuk pengecasan. Yang 11,8 itu ya. Cas. Nah, ngamper kan dia naik. Kalau dia penuh malah turun bang jarumnya. Oh, ngamper ya.
Ya kan langsung. Belum itu casangan seterusnya mas. Itu ngangkat sedikit itu. Untuk ampernya mesin itu. Oh, penuh dah. Oke guys, awal mulanya 11,8 volt. Setelah kami lakukan pengecasan charger cepat, hasilnya menjadi 13,0.